Halo, selamat datang di sesi eksplorasi materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah teks yang lumayan padat, sangat filosofis, dan jujur aja ini punya potensi besar buat mengubah cara Anda memandang keseharian Anda. Ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas ya, tapi lebih seperti sebuah cermin. Jadi siapkan pikiran Anda, rileks sebentar, karena kita bakal mulai sebuah perjalanan meditatif buat mengurai makna paling dalam dari eksistensi kita sebagai manusia. Nah, coba kita perhatikan kutipan pendek dari teks sumber kita ini. Ini cuma beberapa kata, tapi daya gugahnya luar biasa. Dengarkan dan coba resapi pelan-pelan ya. Al-Furqan, Kitab Diri. Setiap manusia adalah furqan kecil, pembeda antara hak dan batil. Tidak ada yang sudah selesai membaca dirinya. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam makna dari kata-kata tadi. Saya mau memberikan satu pertanyaan retoris nih buat Anda. Coba bayangkan, kalau Anda itu ibarat sebuah buku, kira-kira Anda lagi ada di bab berapa sekarang? Apakah masih di halaman pengantar, atau mungkin Anda lagi seru-serunya berada di tengah konflik utama cerita Anda? Pertanyaan ini memang sengaja saya lempar di awal, supaya kita bisa menarik konsep yang agung tadi langsung ke realitas kehidupan pribadi kita sehari-hari. Kita masuk ke bagian pertama, membaca kitab diri. Konsep memandang diri sendiri sebagai sebuah teks. Intinya seperti ini. Anda itu bukan sekedar objek statis yang cuma diam menerima keadaan. Anda adalah sebuah teks yang memang diciptakan untuk terus dibaca. Teks sumber yang kita bahas ini secara langsung menantang kita buat berhenti melihat keberadaan, pikiran, dan tindakan kita sebagai sesuatu yang cuma kebetulan lewat begitu saja. Sama sekali bukan. Sebaliknya, setiap detak jantung dan setiap keputusan Anda itu adalah halaman-halaman dari sebuah buku yang super kompleks yang terus-menerus minta untuk diinterpretasikan. Lanjut ke bagian kedua. Sang Furqan kecil, kompas batin di dalam setiap manusia. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus menyamakan frekuensi dulu nih soal satu kata kunci krusial, Al-Furqan. Apa sih itu sebenarnya? Secara harfiah, artinya adalah kriteria, sebuah standar tertinggi atau pembeda yang absolut. Ibaratnya, ini adalah tolok ukur universal yang dipakai untuk menilai dengan sangat pasti mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah sebuah fondasi spiritual yang luar biasa kuat. Nah, yang benar-benar menarik adalah bagaimana teks tersebut dengan briliannya memperkecil skala dari konsep yang masif tadi. Dikatakan bahwa setiap manusia itu adalah furqan kecil, semacam kriteria mikro. Alam semesta memang punya standar moralnya sendiri, betul. Tapi kita semua sudah dibekali dengan kompas batin yang terkalibrasi secara sempurna. Anda secara harfiah membawa standar tertinggi itu terpasang di dalam diri Anda sendiri setiap saat. Masuk ke bagian ketiga, antara hak dan batil, biner eksistensi. Arah pertama yang ditunjuk oleh kompas batin kita tadi adalah hak. Hak itu kebenaran, sesuatu yang pada dasarnya lurus, benar, dan adil. Coba deh kita renungkan sebentar bobot dari kata ini. Ketika seorang manusia, sebagai furqan kecil tadi, menyelaraskan dirinya dengan hak, dia sebenarnya sedang berusaha menyamakan setiap keputusannya dengan kebenaran tertinggi dari semesta itu sendiri. Sangat mendalam, bukan? Tapi tentu saja selalu ada kutub sebaliknya. Kita punya batil. Ini berarti kebatilan, kesalahan, keliru, atau sesuatu yang esensinya itu merusak dan tidak adil. Teks kita ini secara tegas menghadirkan kontras yang sangat tajam dan tidak bisa kita hindari. Di level yang paling fundamental ini, percaya deh, tidak ada yang namanya area abu-abu. Dan konsep ini mengilustrasikan dengan sangat pas persimpangan jalan tempat kita berdiri setiap harinya. Hak berhadapan langsung dengan batil. Sebagai furqan kecil, manusia yang artinya Anda, saya, kita semua, berdiri persis di atas garis pemisah dari dua kekuatan besar ini. Sadar atau tidak, setiap interaksi yang Anda lakukan hari ini, setiap pilihan sekecil apapun, itu pada dasarnya adalah proses penyaringan, memisahkan mana yang kebenaran dari mana yang kebatilan. Terakhir, bagian keempat, perjalanan tanpa akhir, pembacaan yang tak terbatas. Coba ingat-ingat lagi kalimat penutup dari kutipan awal kita tadi. Tidak ada yang sudah selesai membaca dirinya. Tindakan kita untuk terus membedakan antara hak dan batil, serta usaha keras kita untuk memahami buku kita sendiri, ternyata adalah sebuah proses yang abadi. Ya, tidak akan pernah selesai. Anda tidak akan pernah sampai di satu titik di mana Anda bisa menutup buku itu dan dengan arogan berkata, selesai, saya sudah tahu semuanya tentang siapa saya. Itu tidak mungkin. Kenapa sih tidak ada orang yang pernah benar-benar selesai? Coba Anda lihat proporsinya. Bayangkan, 99% dari potensi sejati Anda,
Ketakutan-ketakutan yang tersembunyi dan seberapa besar kapasitas roh Anda itu masih berupa misteri, sesuatu yang belum diketahui. Sementara mungkin cuma 1% yang baru Anda sadari saat ini. Seiring Anda bertumbuh dan terus menjalani hidup, halaman-halaman di kitab diri ini bakal terus bertambah. Teksnya masih terus ditulis. Jadi poin krusial yang bisa kita ambil, keseluruhan makna dari teks ini mengarah pada sebuah siklus yang bakal terus berputar seumur hidup kita. Langkah pertama, kenali kebenaran, baik di dalam maupun di luar diri Anda. Langkah kedua, gunakan kompas batin Anda itu untuk menolak kebatilan. Dan langkah ketiga, teruslah membaca diri Anda. Lakukan evaluasi lagi dan lagi. Ini ibarat mesin refleksi diri yang harus terus menyala selama kita masih bernapas. Sebagai penutup dari sesi eksplorasi ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran yang lumayan provokatif namun personal. Sebuah pertanyaan yang saya harap bakal terus terngiang di benak Anda nanti malam sebelum tidur. Tanyakan pada diri Anda sendiri dengan sejujur-jujurnya, sudahkah Anda membaca diri Anda hari ini?